Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di Kerajaan Inggris. Di Kerajaan Inggris sudah mulai tercatat sejak lahir abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris Anglo-Saxon. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di Inggris adalah sebuah grammar school yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, England. Inggris merupakan rumah bagi beberapa universitas tertua di dunia. Universitas Oxford merupakan universitas pertama yang tercatat berdiri dalam sejarah Inggris. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa universitas tertua di negara berbahasa Inggris ini telah memulai pengajaran sejak tahun 1096 dan berkembang pesat sejak tahun 1167. Pada tahun 1209, beberapa orang cendekia dari Universitas Oxford memutuskan hengkang dan pindah ke Cambridge, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Cambridge. Di bagian utara, Universitas Andrews didirikan pada tahun 1413 yang menjadikannya universitas paling tua di Skotlandia. Salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan di Inggris adalah pertama kalinya program wajib belajar diberlakukannya, yaitu pada tahun 1880. Wajib belajar diberlakukan saat itu hanya untuk anak berusia 5 sampai dengan 10 tahun. Batas akhir usia wajib belajar kemudian bertambah secara bertahap dan mencapai usia 14 tahun. Pada tahun 1918 dicetuskannya. Tahun 1947 dan tahun 1973, batas akhir usia tersebut kembali masing-masing meningkat menjadi 15 dan 16 tahun. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Education and Skill Action 2008, mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, batas akhir usia wajib belajar tersebut akan bertahap meningkat menjadi 18 tahun. Sistem pendidikan di Inggris dibagi berdasarkan 4 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Setiap negara memiliki sistem yang terpisah di bawah pemerintahannya masing-masing. Pemerintahan Inggris bertanggung jawab atas England, selanjutnya pemerintahan Skotlandia, pemerintahan Wales, dan eksekutif Irlandia Utara yang bertanggung jawab atas sistem pemerintahannya negara masing-masing. 1. Struktur dasar pendidikan di Inggris. Dijelaskan secara singkat mengenai sistem pendidikan di Inggris yang umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umur. A. Pendidikan pra-primer, yaitu mulai dari usia 3 tahun sampai dengan 4 tahun. B. Pendidikan primer, mulai dari usia 4 tahun sampai dengan 11 tahun. C. Pendidikan sekunder, mulai dari usia 11 tahun sampai dengan 16 tahun. D. Pendidikan lanjutan, mulai dari usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun. E. Pendidikan tinggi, mulai dari usia 18 tahun ke atas. Pendidikan wajib belajar dimulai sejak pendidikan primer saat anak-anak menginjak usia 5 tahun dan berkarir sampai dengan usia 16 tahun. Batas akhir usia wajib belajar ini akan berubah secara bertahap mulai tahun 2013 menjadi 18 tahun pada tahun 2015. Umumnya siswa setelah menyelesaikan pendidikan sekunder usia 16 tahun lalu mengambil ujian General Certificate of Secondary Education atau GCSE untuk kemudian melanjutkan ke pendidikan lanjutan selama 2 tahun. Bagi yang memilih sekolah kejuruan dan ingin memasuki lapangan kerja dengan lebih cepat, mereka dapat mengambil pendidikan kejuruan. Sebagai contoh, pendidikan untuk mendapatkan Sertifikat National Vocation Qualification. Pendidikan tinggi umumnya dimulai dengan 3 tahun pendidikan setingkat sarjana. Kemudian pendidikan pasca sarjana dimulai dengan pendidikan tingkat master yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu 1 tahun. Tingkat pendidikan tertinggi di tahapan ini adalah pendidikan tingkat doktor yang setidaknya ditempuh selama 3 tahun. 2. Organisasi lembaga di Inggris. Laporan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 91% siswa angkatan sekolah di England terdapat di sekolah-sekolah yang pembiayaannya mendapat bantuan pemerintah dan sisanya berada di sekolah-sekolah swasta. Ada beberapa tipe sekolah di Inggris. Terdapat 2 tipe sekolah di Inggris berdasarkan sumber pembiayaannya, yaitu A. Sekolah yang dibiayai oleh pemerintah atau state school. B. Sekolah swasta atau private school atau sekolah yang dibiayai pemerintah. Dibagi menjadi tergolong umum maintained school yang dibiayai melalui pemerintah daerah atau local authority dan yang tergolong khusus. 1. State school. Berikut sekolah-sekolah state school yang tergolong umum. 1. Community dan Community Special School. Community school terbuka untuk umum.
Lain halnya dengan community special school yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. 2. Foundation special dan trust school. Foundation special school merupakan foundation school bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti halnya community special school. Foundation special school merupakan foundation school bagi anak yang berkebutuhan khusus tersebut itu merupakan tempat di mana penampungan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus di Inggris. Kemudian ada trust school, merupakan suatu jenis foundation school namun memiliki ikatan kerjasama nirlaba dengan badan lain, beberapa dengan badan yang berlandaskan agama sehingga tergolong faith school. Kemudian yang ketiga, voluntary aided school. Sekolah yang masuk tipe ini biasanya sekolah yang berlandaskan agama atau faith school. Yang keempat, voluntary controlled. Jenis sekolah ini mirip dengan voluntary aided school, hanya saja dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Yang kelima, grammar school. Sekolah tipe ini memilih semua atau mayoritas siswanya berdasarkan kemampuan akademis yang dimiliki calon siswa. Yang keenam, maintained nursery school. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia 3-5 tahun. Yang ketujuh, akademis. Sekolah yang termasuk jenis ini dikelola secara independen dan menyediakan pendidikan yang berkualitas first school. Dan yang terakhir, faith school. Sekolah yang didanai pemerintah lainnya. Namun dalam kurikulumnya, persyaratan masuk dan kebijakan pegawai dapat merefleksikan status sebagai sekolah berbasis agama. Private school. Private school atau sekolah independen memiliki kebebasan menentukan kurikulum dan persyaratan masuk. Paling tidak, terdapat 2.300 sekolah independen di Inggris. Sekolah ini dibiayai oleh uang masuk yang dibayar oleh orang tua murid pribadi. Selanjutnya, free school. Sekolah ini tetap didanai oleh pemerintah, namun tidak dikelola oleh pemerintah daerah seperti umumnya state school. Kemudian, University Technical College. UTC ini didanai dan dikelola seperti free school, namun manajemennya harus dipimpin oleh universitas. Kemudian yang terakhir, sekolah jenis ini menerima mereka yang berusia 16-19 tahun dan pengelolaannya bersifat independen. Kurikulum pendidikan di Inggris. Terdapat 2 jenjang pendidikan yang diatur dalam kurikulum nasional untuk England. Nasional kurikulum, yaitu pendidikan pra-primer dan pendidikan primer dan sekunder. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada keberadaan mata pelajaran bahasa Wales di dalam kurikulum nasional untuk Wales. Yang keempat, kebijakan di bidang pendidikan agama di Inggris. Pendidikan agama adalah mata pelajaran wajib dalam setiap pendidikan di negara Inggris. Sekolah diminta untuk mengajarkan program studi agama sesuai dengan pedoman lokal dan nasional. Pendidikan agama Islam yang dijalankan masyarakat minoritas Muslim di Inggris sesungguhnya merupakan upaya untuk memberikan pendidikan kepada keluarga masing-masing sesuai dengan norma yang dianutnya. Yang kelima, perbandingan sistem pendidikan di Inggris dan di Indonesia. 1. Tingkat jenjang pendidikan di Inggris dan di Indonesia. Perbedaan sistem pendidikan di Inggris dan Indonesia yang pertama dapat dilihat dari jenjang pendidikannya. Masing-masing jenjang pendidikan di Inggris dan di Indonesia memiliki nama lembaga yang berbeda. Contohnya, di Inggris ada pre-premier, sedangkan di Indonesia ada PAUD. 6. Perbedaan sistem pendidikan di Inggris dan di Indonesia. Berikut adalah perbandingan dan perbedaan antara sistem pendidikan di Inggris dan di Indonesia. A. Penyelenggaraan pendidikan dasar di Inggris lebih menekankan pada praktek daripada teori, sedangkan di Indonesia lebih menekankan teori daripada praktek. B. Sekolah dasar di Inggris untuk anak usia 5-11 tahun selama kurun waktu 6 tahun, sedangkan di Indonesia untuk anak usia 7 sampai dengan 12 tahun selama 6 tahun, yaitu jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian C. Dalam sistem Inggris tidak ada sistem ujian untuk ke kelas selanjutnya. Dan ujian kemampuan di Inggris juga hanya 1 kali ketika berusia 7 tahun. Sedangkan di Indonesia terdapat ujian kenaikan kelas untuk naik ke kelas selanjutnya yang pelaksanaannya setiap akhir semester kedua. D. Kurikulum yang diajarkan di Inggris yaitu mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Spanyol, pelatihan musik, estetika, kerajinan tangan, dan lain-lain. Sementara itu kurikulum yang diajarkan di Indonesia hanyalah mata pelajaran tertentu dan tambahan bahasa Indonesia dan juga bahasa Sunda. Berikut 5 nama universitas terbesar di Inggris. Yang pertama, University of Oxford. Yang kedua, University of Cambridge.
Yang ketiga, London School of Economics and Political Science. Yang keempat, University of Andorra. Yang kelima, Imperial College London.